Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyerahkan bantuan sosial pada hari ini Minggu 29 Agustus. Kali ini bansos diberikan kepada warga selesai melakukan ziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar. Muhadjir ingin memastikan semua masyarakat di Blitar yang terdampak pandemi COVID-19 ini menerima bantuan dari pemerintah. Ia juga mengimbau jangan sampai ada warga yang terdampak pandemi COVID-19 yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya, Samsul Hadi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, rekan Samsul. Ya, selamat sore, Dia. Iya, rekan Samsul, berdasarkan informasi yang Anda himpun dan juga pantauan tadi saat Menko PMK ini kunjungan ke Blitar, apa saja yang beliau lakukan? Ya, baik. Terima kasih. Hari ini Menko Bidang PMK ya, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi melakukan kunjungan kerja di Blitar. Ya, ada beberapa kegiatan yang dilakukan Menko PMK. Ya, diawali dengan ziarah dulu ke makam Bung Karno di Kota Blitar. Ya, ziarah ini katanya dengan memperingati HUT ke-76 kemerdekaan RI. Selesai ziarah, Menko juga membagikan bansos ya kepada masyarakat sekitar wisata makam Bung Karno yang mereka terdampak pandemi COVID selama pemberlakuan PPKM. Ya, ada 50 paket sembako yang diberikan. Selain ziarah dan membagikan bantuan sosial, Menko juga mengecek penanganan kesehatan terkait pandemi COVID di Blitar. Sempat mengecek di RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar, terus dilanjutkan ke tempat isolasi terpusat di kampus PGSD UM di Kota Blitar. Nah, itu rangkaian acara yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Ya, baik dia. Oke, lalu bagaimana soal penyaluran bansos untuk warga terdampak pandemi COVID-19 dan juga penanganan COVID-19 di Blitar menurut Menteri PMK ini? Iya, terkait dengan bansos, Menko berpesan kepada pemerintah daerah agar masyarakat yang terdampak pandemi itu semua dipastikan sudah mendapatkan bantuan sosial. Karena dari pemerintah pusat memang untuk pelaksanaan jaring pengamanan sosial ini ya di masa pandemi ini sudah berlapis, ada PKH, ada bantuan pangan non tunai, lalu ada bantuan sosial tunai, untuk wilayah kabupaten juga ada bantuan BLT yang menggunakan dana desa. Jika itu masih kurang, jadi Menko berpesan kepada kepala daerah agar melakukan refocusing atau menyisihkan APBD di masing-masing daerah untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Terkait penanganan kesehatannya, Menko ketika ngecek di tempat isolasi terpusat itu, dia menyebut bahwa penanganan untuk COVID di Blitar Raya ya, baik kota maupun kabupaten sudah baik. Artinya kerjasama antar wilayah itu juga sudah terjalin bagus. Itu terlihat dari keterisian tempat tidur di RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar itu ternyata kan lebih banyak. Artinya dia juga menerima dari kabupaten juga. Terus untuk isolasi ya, tempat isolasi terpusat itu juga di Kota Blitar ada 2, yaitu tempat isolasi terpusat dan rumah isolasi. Tempat isolasi terpusat ini digunakan untuk merawat pasien tanpa gejala, sedang rumah isolasi ini untuk para pasien yang memiliki gejala ringan maupun sedang. Artinya mengapresiasi dengan penanganan ya, pembentukan tempat isolasi. Harapannya tidak ada warga atau pasien COVID ini yang menjalani isolasi mandiri di rumah, agar pemerintah bisa mengontrol kondisi kesehatannya dan mereka bisa cepat pulih kembali. Seperti itu dia. Oke, rekan Samsul, ini masih terkait juga dengan pandemi. Bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar sendiri? Bisa Anda informasikan? Iya, untuk di Kota Blitar memang belakangan ini kasusnya sudah mulai trennya turun ya. Kasus hariannya juga sudah mulai turun. Kalau sebelumnya di Juli sama awal-awal Agustus itu masih mencapai hampir ratusan ya tiap harinya.
Kalau ini sudah 20 sampai 30 per harinya, artinya sudah ada terjadi penurunan untuk kasus baru, dan keterisian tempat tidur di rumah sakit umum juga terus berkurang. Sampai hari ini, update hari ini, untuk data jumlah kumulatif kasus COVID di Kota Blitar, ya khususnya Kota Blitar, itu mencapai 6.901 kasus. Dari total itu sebanyak 6.247 pasien sembuh. Sedang untuk pasien meninggal jumlahnya 246 orang. Ya, mungkin Kota Blitar, baik kota maupun kabupaten, untuk PPKM sampai hari ini memang masih level 4 ya, mungkin karena angka kematiannya lumayan seperti itu ya. Baik, terima kasih rekan Samsul dan tadi juga Tribuners. Rekan kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pak, ini kesini dalam rangka apa, Pak? Ada beberapa kegiatan. Pertama, ziarah ke makam proklamator. Beliau kan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini adalah dalam rangkaian memperingati 17 Agustus dari ulang tahun ke RI ke-76. Pak, adanya keluhan dari berbagai warga dengan tidak meratanya bansos itu bagaimana pemerintah pusat, Pak? Kalau ada laporan, nanti mumpung saya ada di sini, silakan lapor di mana tidak merata, siapa yang nggak bagian. Nanti saya catat, bisa segera saya tangani. Pokoknya tidak boleh ada orang yang berhak kemudian tidak dapatnya. Memang masih ada masalah, terutama di DTKS, tetapi kan jaring pengaman sosial ini sudah dibikin berlapis-lapis, mulai dari PKH dan kartu sembako, yang itu diberikan kepada seluruh warga, baik ada COVID maupun tidak, terutama warga termiskin. Kemudian untuk khusus dalam keadaan wabah COVID ini kan ada namanya bantuan sosial tunai, BST. Kalau BST-nya belum cukup, masih disediakan di dana desa, yaitu BLT dana desa. Untuk kota, itu ada dana dari Pemda, yaitu refocusing, untuk mereka yang belum di-cover oleh BST. Kalau belum cukup juga, itu masing-masing Pemda juga diharuskan untuk menyisihkan, mengalokasikan anggaran dari APBD-nya untuk bansos. Kemudian dari TNI Polri, sekarang juga sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden, TNI Polri ditugaskan untuk menangani vaksinasi kan, dan juga untuk penegakan PPKM, terutama untuk melaksanakan tracing, tracking, dan treatment, terutama untuk melakukan testing ya di lapangan. Itu kan sekarang TNI Polri tidak disenjatai laras panjang SS2, tapi disenjatai dengan bansos juga. SS-nya singkatan dari sembako dan senyum, sehingga mestinya semuanya sudah tercover terutama untuk selama PPKM. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.